Baik, untuk soal berikutnya, ya, volume sebuah limas segi 4, ya, volume sebuah limas segi 4 beraturan adalah 108 cm kubik, sedangkan tingginya 4 cm. Ya, panjang rusuk alas limas tersebut adalah, nah ini akan kita bahas. Limas, ya, limas alasnya berbentuk segi 4 beraturan, berarti berbentuk persegi, ya. Misalkan ini saya gambar limasnya. Nah, kemudian ini titik puncaknya di sini, ya. Ya, nah, jadi ini sebuah limas. Misalkan ini A, B, C, ini D, kemudian ini titik puncaknya T. Tinggi limas 4 cm, berarti ini T. Kita tarik ke bawah, ya, ini T-nya itu 4 cm. Kemudian volume limas tersebut 108, diketahui volumenya sama dengan 108 cm kubik. Nah, kita tahu bahwa volume limas, ya, volume limas itu sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, maka karena diketahui volumenya 108, ya, berarti ini volume sama dengan 108, itu sama dengan 1/3 luas alas kali tingginya diketahui 4. Ya, 4. Nah, sehingga di sini ini kan 1/3 itu kalau kita kalikan dengan 3, ya, kita kalikan dengan 3, ini habis, ya, 3/3 1, kemudian per 4, berarti ini 4 bagi 4, 1 habis, ya. Nah, ini juga yang sebelah kiri juga dikalikan 3/4, ya, sama dengan ini habis sama dengan luas alas, itu, ya. Baik. Nah, berapa luas alasnya? Luas alasnya 108 bagi 4 kali 3. 108 bagi 4 itu, ya, 108 dibagi 4. Ya, 10 bagi 4 itu 2, 2 kali 4 8, berarti 28. Ya, 28 bagi 4 itu 7, berarti ini 27. Ya, berarti 27 dikali 3, ya. Ini 108 bagi 4 itu 27. Ini, ya, 27. Maka luas alasnya ini. Nah, sehingga 27 dikali 3 itu 81. Jadi luas alasnya 81. Nah, padahal luas alas itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ya, atau sisi kuadrat karena berbentuk persegi, sehingga S kuadrat itu sama dengan 81, maka S-nya sama dengan akar dari 81, yaitu berapa? 9. Jadi di sini yang ditanyakan adalah rusuk alas. Nah, S itu adalah rusuk alas, jadi rusuk alasnya adalah 9 cm, ya, ini C.
Bagaimana? Bisakah dipahami? Pak, itu yang 108 sama dengan 1/3 LA kali 4 itu maksudnya gimana? Ini, yang ini. Iya. Ya, 108 sama dengan sepertiga LA kali 4 ini ya. Jadi kan rumus volume itu kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini diketahui volumenya 108 berarti V-nya kita ganti 108. Nah, sepertiga kali luas alasnya belum tahu. Tingginya 4 ini ya. Tingginya 4 kan. Nah, dikali 4. Tuh. Kemudian kedua ruas dikali dengan 3/4. Dikali 3/4. Atau ini jadi 108 itu sama dengan sepertiga luas alas kali 4. Maka ini kan jadi tiganya naik, jadi 108 kali 3 ya. Jadi ini naik ya. Kemudian dibagi, ini turun 4-nya ya, 4-nya turun. Nah, sama dengan LA ya. Jadi sama seperti ini. Atau untuk menghilangkan sepertiga ini kan harus dikalikan 3 biar jadi 1. Nah, maka ruas kiri juga kalikan 3. Kemudian ruas kanan untuk menghilangkan 4 itu dibagi 4 biar jadi 1. Maka ruas kiri juga dibagi 4. Begitu, ini hasilnya ya. Ini sama saja dengan ini. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Nah, kemudian ini tinggal 108 dibagi 4 itu 27. Ya, kemudian 27 kalikan 3, 81. Nah, karena luas alas, ini kan luas persegi ya. Luas alas ini luas persegi kan. Nah, luas persegi itu kan S kali S ya, sisi kali sisi atau S kuadrat. Ya, sehingga S-nya ketemu akar 81 atau 9. Nah, S itu ini rusuk nih ya, rusuk nih ya. Oke, bisa? Bisa. Ya, baik. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Nah ini, Kevin mempunyai sebuah akuarium berbentuk kubus tanpa tutup. Kubus tanpa tutup dengan panjang rusuk 40 cm yang terbuat dari kaca. Kevin ingin memesan sebuah akuarium lagi yang berbentuk balok tanpa tutup juga. Karena Kevin mempertimbangkan harga kaca tiap meter persegi, maka ia ingin agar luas kaca untuk akuariumnya nanti tidak melebihi luas kaca di akuarium pertamanya. Nah, ukuran akuarium yang dapat dipesan oleh Kevin adalah, nah, jadi kita akan cari dulu luas, ya luas. Kita cari luas akuarium yang pertama, karena berbentuk kubus tanpa tutup. Ya, kubus tanpa tutup berarti ada 5 sisi ya. Ya, sama dengan 5S kuadrat. Ya. Karena tanpa tutup. Jadi 5 ini karena tanpa tutup ya. Karena tanpa tutup. Nah, sehingga sama dengan berapa? 5 dikali 40 kuadrat. Ya. Atau ini kan 16 ya, 1600 kali 5. 1600 kali 5 itu 8.000 ya, 8.000 cm
persegi. Ini luas akuarium yang pertama. Nah, di sini kita akan mencari luas akuarium yang kedua, luas akuarium yang kedua itu tidak boleh lebih dari luas akuarium yang pertama. Ini ya. Nah, berarti kita cari yang A ini, luasnya berapa ini ya? Luas akuarium yang pertama, yang A. Jadi A. Luasnya karena tanpa tutup, ya, tanpa tutup berarti luas alas ini, luas alasnya ini ditambah luas dindingnya. Ya, jadi luas alas ditambah luas dinding. Nah, gitu ya. Nah, luas alasnya kan ini kan alasnya itu 35 kali 50. 35 kali 50. Ditambah luas dinding itu kelilingnya. Keliling dikalikan tinggi. Ya. Keliling kali tinggi yaitu 2 kali 35 ditambah 50 dikalikan tingginya 40. Ya. Jadi luas dinding balok itu sama dengan keliling alas kali tinggi. Ya. Ini, nah kelilingnya itu ini tingginya yang 40. Nah kemudian ini kita 35 kali 50 itu berapa ini? 1750 ya. 1750 ditambah yang ini 2 kali atau ini 2 kali 4. Ini tambahkan aja, itu 85 dikali 40. Ya, jadi 1750 ditambah ini 150. Berapa? 100 berapa? 600. 600. Betul 600 ya? Iya. Iya. Ya. Coba ini ini kan 85 dikali 80 ya. Betul enggak? Ini 2 kali 85 kali 40. Nah, 2 kali 40 itu 80. Nah, ini dikalikan. Nah, berarti 1750 ditambah ini dikali 6.000. Udah berapa? Saya taruh di sini. 6.000. Kali 8 ya. 6468. Ini ya. 6.800. 6.800. Nah, 6.800 ini kalau dijumlah jadi 7.000, 8.000 lebih ya. Betul. Iya. 8.550. Nah, ini lebih besar dari 8.000. Berarti ini salah. Nah, ini salah ya. Nah, yang B kita cari juga. Nah, sekarang yang B itu berarti luas alas ya, berarti luasnya sama dengan, karena tanpa tutup itu 40 kali 50 ditambah 2 kali 40 tambah 50 dikalikan tingginya 35. Ya, ini 2000, betul? Ditambah ini
Udah ini 90 kali 70. Lebih lagi ya ini ya. Ya. Kelihatannya mana ini ya? Ini 2000 ditambah 6.300 ya. Ini ya 8.300. Berarti ini masih lebih besar dari 8.000. Berarti ini juga salah. Itu ya. Nah, terus yang mana ya? Mungkin yang C mungkin ya. Yang C coba yang C. Yang C saya sini ya. Yang C itu ini 30 kali 60 ditambah 2 kali 30 tambah 60 kali 35. Katanya masih ini juga ya. Ini 1800. Ini 90 kali 70. Sama dengan 1800 ditambah 6.300. Betul ya, 6.300. Masih sama dengan 8.100. Masih lebih besar dari 8.000 ya. Nah, berarti yang D ini jawabannya. Nah, jadi jawabannya D ini. Nah, jadi yang betul D. Karena A, B, dan C salah. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lihat di sini ya D-nya. Yang D itu luasnya sama dengan 35 kali 60 ditambah 2 kali 35 plus 60 kalikan 25. Ini kali 6. 0, 3, 2, 1, 0, 2100 ya. Ditambah ini 95 dikali 50. Wah, malah lagi ya. Tiga, 5. Ya, berapa ini? 2100 ditambah, ini kalikan 1.900 ya? Kok 1.900? Dibagi 2, salah. 95 dikali 50. 4.750. Betul ya? Atau Betul. 6.850. Nah, ini kan lebih kecil dari 8.000 ya. Nah, jadi jawabannya D yang betul. Ini dicari satu-satu ternyata ya. Oke. Ya, jadi yang penting kalian tahu luas permukaan kubus tanpa tutup itu berarti alas dengan dindingnya ya. Nah, kalau kubus kan hanya tadinya ada 6 sisi, karena tanpa tutup berarti ada 5 sisi yang sama. Nah, tinggal 5S kuadrat ketemu. Nah, kemudian kalau luas akuarium yang berbentuk balok itu luas alas
ditambah luas dindingnya. Nah, dinding itu kalau dibuka kan jadi persegi panjang. Ya, yang panjangnya itu adalah keliling alasnya, tingginya adalah tinggi balok. Ya, sehingga dirumuskan seperti ini. Gitu. Nah, yang penting rumusnya tahu, tinggal nanti masukkan aja. Oke. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nih, perhatikan gambar 5 TABCD di bawah ini. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Berarti ini berbentuk persegi ya, 12 cm. Sedangkan TA, TB, TC, TD juga sama, yaitu 10. Luas permukaan limas di atas adalah, nah, di sini luas permukaan limas itu ya, luas permukaan limas, nah, itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga kan, karena ini segitiganya sama Bang Tuan. Nah, luas alasnya itu 12 kali 12. Nah, ditambah, nah luas segitiganya, ya luas segitiga, jadi ini kan kita cari tingginya dulu, tinggi segitiga. Misalkan ini kan 10, tinggi segitiganya kita buat ini siku-siku. Berarti kalau 12 di sini 6, maka tinggi segitiganya berapa ini? Ya, tinggi segitiga berapa? Dengan menggunakan teorema Pythagoras, 6 di sini 10 berarti tingginya berapa? Dengan triple 6 titik-titik 10 kan dibagi 2, 3 dibagi 2, 5, berarti ini pasangannya 4, berarti ke sana dikali 2 yaitu 8, berarti tinggi segitiganya 8. Nah, sehingga luas segitiganya berapa? Alasnya 12 dikali tingginya, ya, tinggi segitiga ini yaitu 8 dibagi 2, sehingga sama dengan ini 48. Jadi jumlah luas segitiganya ada 4 dikali 48 ya ini. Jadi sama dengan 144 ditambah ini kalikan 2 ya 3, 16, 1, 9. Berarti lagi 3, 6. Betul? Itu ya, 336. Jawabannya C. Ya, jadi ini 48 ini diperoleh dari sini ya. Dan 4-nya ini karena segitiganya ada 4. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Perhatikan gambar. Wah, gambarnya ini dan kelihatan ya. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CG. AB, BC, CG. Berarti ini ABCDEFG ini kubus ya. Kubus. Sedangkan panjang TP, T ke P, tinggi segitiga, itu 10.
Jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H itu berarti kubus karena AB sama dengan BC sama dengan CG. Ya, berarti kubus. Kemudian panjang TP, T ke P berarti tinggi segitiga, ini 10. Maka luas permukaannya adalah, jadi berarti kita akan mencari luas kubus tanpa tutup karena yang sini tidak tidak dihitung ya karena ada di tengah-tengah. Nah, di sini itu 10, ini 12 berarti di sini juga 12 ya, 12. Nah, berarti luas permukaan itu sama dengan luas kubus tanpa tutup ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas kubus tanpa tutup berarti ada 5 ya, kali 12. 5 kali 12 kuadrat ya. Karena ada 5 sisi, setiap sisinya itu luasnya 12 kuadrat. Nah, ditambah dengan 4 kali ya, luas segitiga. Luas segitiganya alasnya 12. Tingginya 10 ya dibagi 2. Di sini berarti 5 kali 144 ditambah ini coret ya 2 berarti 240. Nah, ini berapa ini? 720 betul ya, 720 ditambah 240 sehingga berapa ini 960. Adakah? Ada ya? Ini ya, jadi yang ini itu tidak dicari karena ini berada di tengah ya, di ruangan ya, tidak termasuk permukaan, jadi tidak dicari. Nah, ini ada sebuah wadah berbentuk balok berukuran 20 kali 12 kali 10 cm terisi penuh dengan adonan coklat cair. Renata akan mencetak adonan itu ke dalam bentuk seperti pada gambar. Nah, gambar ini adalah limas ya, limas. Kemudian mengemasnya sebagai produk souvenir. Banyak produk yang bisa dihasilkan dari adonan tersebut maksimal adalah. Nah, jadi banyaknya produk itu berarti adonan coklat ini yang di dalam bentuk balok itu dibagi dengan volume dari limas ini ya. Jadi volume adonannya dibagi dengan volume wadahnya ya. Jadi banyak banyak produk atau banyak ya produk souvenir itu sama dengan volume adonan dibagi dengan volume wadahnya ya, wadah berbentuk ini berbentuk limas. Nah, karena volume adonan itu adalah 20 dikali 12 dikali 10,
kemudian dibagi dengan ini ya, luas alas kali tinggi ya. Di sini itu volume ya sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi, atau 1/3 kali 4 kali 4 kali tingginya 6 kan itu ya. Jadi 1/3 ya kali 4 kali 4 kali 6. Oke, di sini kita bisa sederhanakan. Ya, ini 6 dibagi 3 itu 2 ya. Itu ya. Berarti 20 kali 12 kali 10 dibagi 4 kali 4 kali 2. Nah, di sini kita bisa membaginya ya. 20 bagi 4 itu 5. Ya, berarti 5. Ya, dikali ya, jadi ini 5. Ini 12 bagi 4 itu 3, berarti kali 3. 10 bagi 2 itu 5, berarti kali 5. Jadi sama dengan 15 kali 5 itu berapa? 75. Nah, 75 produk ya. 75 produk. Jawabannya adalah D. Nah, ini produknya, souvenirnya itu dihasilkan sebanyak 75 souvenir. Nah, jadi untuk mencari banyak produk itu volume yang ada dibagi volume yang untuk wadah selanjutnya ya, yang lebih kecil. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk ke statistika. Ya, di statistika diberikan sekumpulan data sebagai berikut: 6, 8, 7, 6, 5, 6, 8, 7, 10, 9. Median dan modus data di atas adalah. Oke. Yang lebih enak kita mencari apanya dulu? Dus itu data yang sering muncul, yaitu yang mana modusnya? Modus. Modus itu sama dengan 6 ya. Betul? Ini 1, 2, 3. Ya, ada 3. Yang lainnya kurang dari 3. Berarti kalau modusnya 6, berarti ini salah ya. Berarti A atau D. Nah, apakah 7 atau 5,5? Nah, sekarang kita cari mediannya. Untuk mencari median itu kita urutkan dulu ya. Diurutkan dulu. Yaitu yang paling rendah itu 5. 5-nya ada 1. Kemudian 6, 6, 7-nya 2, 8-nya 2, kemudian 9, terus 10 ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bagi menjadi 2 ya, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ya, ini mediannya. Nah, berapa mediannya? Yaitu ini 7 ditambah 7 dibagi 2. Berapa? 7. Ini mediannya. Jadi data setelah diurutkan ya, dinilai tengahnya. Berarti yang mana? Yang A. Oke. Cukup mudah ya.